Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas di pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kita masih belajar algoritmanya. Kita akan mendalami lagi kasus pemilihan. Kali ini kasusnya adalah mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Nah, bagaimana mengkonversi nilai angka ke nilai huruf? Misalkan sebagai dosen, gitu ya, sebagai dosen itu menilai mahasiswa. Mahasiswa itu kan biasanya nilainya, angka ya dari 0 sampai 100, tapi, di kartu hasil studi itu kan nilainya A, B, C, D, E, A, B, ada yang formatnya AAB, BC, C, ya D, E, lalu K gitu ya. Nah, untuk kasus kali ini saya persingkat jadi cuman A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, jika nilai ujiannya lebih besar atau sama dengan 90, maka indeks nilainya adalah A. Jika lebih besar dari 80 dan nilainya kurang dari 90, maka nilainya B. Jika lebih besar dari 70 dan nilainya kurang dari 80, maka indeks nilainya C. Jika lebih besar dari 60 dan nilainya kurang dari 70, maka nilainya D. Lalu jika lebih kecil, ya, ini kejam nih dosennya. Jika lebih kecil dari 60, maka indeksnya langsung nilai E gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini kasus aja gitu ya, contoh kasus gitu ya. Biasanya E itu harusnya di bawah 40 atau di bawah, apa ya, 45 lah ya, jangan 60 banget. Tapi ini contoh aja, nanti kan kita bisa ganti sebenarnya parameter angka-angka ini. Oke, bagaimana kita menuliskannya? Kita deklarasi dulu programnya indeks nilai. Wah, ini harusnya indeks dalam bahasa Indonesia, oke, nggak masalah. Kita deklarasikan dulu, kita perlu nilai, lalu kita perlu indeks ya, indeksnya karakter aja, A, B, C, dan E tadi ya. Nah, bagaimana algoritmanya? Pertama, user diminta memasukkan nilai. Lalu kita cek ya, ini di if yang pertama nih saya tandain ya. Jika nilainya lebih besar dari 90, maka indeksnya langsung A ya. Jika tidak, cek dulu apakah nilainya kurang dari 90 dan lebih besar dari 80, maka nilainya B. Ini if yang kedua. Lalu else. Nah, lalu jika ini salah, cek lagi apakah kurang dari 80 dan lebih besar dari 70. Nah, ini harusnya dengan tanda kurung ya. Oke. Oke, udah saya, kurungin. Oh, ini masih kelihatannya 3 ya. Nah, jadi, kita ulangi lagi ya. Jika nilainya kurang dari 90 dan lebih besar sama dengan 80, maka nilai indeksnya B. Jika nilainya, kurang dari 80 dan lebih besar dari 70, maka indeksnya C. Nah, berikutnya else, ini else yang ini ya, else yang ketiga. Nah, jika, nilainya kurang dari 70 tapi lebih besar dari 60, maka indeksnya D. Jika tidak memenuhi juga, maka langsung dia nilainya E. Lalu kita tutup end if, ini end if yang keempat yang ini end if yang ketiga tadi. Nah, kan di sini kita punya if-nya 1, 2, 3 ya. If yang keempat, ini kita tutup end if yang keempat, kita tutup end if yang ketiga, kita tutup end if yang kedua, dan kita tutup end if yang pertama. Karena tadi if-nya, bersarang dan ada, di sini ada ada 4 if ya. Nah, ini, bagaimana contoh kita menyelesaikan persoalan dengan if yang bersarang. Di dalam if ada if lagi, ada if lagi, ada if lagi terus, ada if lagi gitu ya. Nah, solusi ini tentu kita bisa tuliskan dengan cara yang lebih, efisien tentunya, tapi, pada video kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana kita bisa membangun satu buah algoritma dengan if yang bersarang untuk kasus mengkonversi nilai angka ke nilai huruf. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di, video berikutnya, di kasus berikutnya. Terima kasih, selamat, belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.